Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma sholli ala nabi nasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabi nasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabi nasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabi nasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabi nasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabi nasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadrat asyabil bulamin muhyiddin Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasa sirrahu bil barakah wal Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dengan asma Allah yang maha pengasih maha penyayang, puja puji bagi Allah pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit menakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, semoga dengan diperingati dan dibacakan menakib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jailani, senantiasa Allah Ta'ala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada sebelah hajat, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita,
Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani diantaranya. Manqabah ke-46, keberadaan perwujudan Syekh Abdul Qadir adalah wujud Nabi Muhammad SAW. Syekh Abdul Qadir berkata, hadal wujuduh jaddi la wujuduh Abdul Qadir. Keberadaan atau perwujudanku ini adalah wujud kakek moyangku Nabi Muhammad SAW, bukan wujud Abdul Qadir. Para ulama meriwayatkan bahwa pada suatu hari Syekh berangkat pulang menuju rumah beliau. Di belakang beliau diikuti sang putra Abdul Jabbar. Sesampainya di rumah, Abdul Jabbar tidak melihat bahwa ayahnya itu berada di rumah. Lalu ditanyakan kepada ibunya, tadi saya berjalan mengikuti ayah ke sini. Pada waktu sampai di ambang pintu saya tidak melihat ayah masuk ke dalam rumah. Ibunya berkata, sebenarnya ayahmu itu sudah 15 hari tidak pulang-pulang ke rumah. Lalu Abdul Jabbar berangkat menuju tempat perhalwat ayahnya. Terlihat pintunya terkunci. Ia berkeyakinan pasti ayahnya itu ada di ruang khalwat. Di ambang pintu ruang khalwat lama ia menunggu sampai tengah malam. Pada pertengahan malam, baru pintu ruang khalwat itu dibuka oleh Syekh sambil beliau berkata, menurut penglihatan orang banyak, ayah berangkat menuju rumah. Padahal masuk ke ruang khalwat ini sama seperti penglihatanmu tadi. Kemudian Abdul Jabbar bertanya kepada ayahnya, Rasulullah SAW bila beliau qada hajat atau buang air kecil, seketika itu juga bumi menghisapnya sehingga tidak ada bekasnya. Keringatnya harum semerbak seharum minyak kasturi, dan lalat pun hingga pada badan beliau. Semua yang saya sebut terbukti khususiyah keistimewaan itu sekarang ada pada ayah. Syekh menjawab, sesungguhnya Abdul Qadir telah fana secara konstan pada kelestarian diri kakek moyangnya Nabi Muhammad SAW. Lalu Abdul Jabbar berkata lagi, Nabi Muhammad SAW bila beliau berjalan biasanya dipayungi awan berarak. Rasanya tidak ada salahnya ayah juga kalau berjalan dipayungi awan. Beliau menjawab, hal itu sengaja kita tinggalkan. Jangan sampai nanti disangka menjadi nabi. Jadi yang dimaksud Manqabah ke-46 ini bahwa jelas Syekh Abdul Qadir ini adalah cucunya Rasulullah SAW yang jalurnya yang dari Hasan Hussein. Nah, tadi Hasan Hussein ya. Berarti tujuannya Rasulullah SAW ya, sehingga dia Syekh Abdul Qadir itu yang di sini dijawab, saya menjawab sesungguhnya Abdul Qadir telah fana secara konstan pada kelestarian diri kakek moyangnya Nabi Muhammad SAW. Berarti Syekh Abdul Qadir Jilani itu mewarisi Rasulullah SAW secara mutlak. Untuk di akhir zaman ini yang mewarisi Rasulullah SAW secara mutlak hanya Imam Mahdi. Apakah orang yang tidak samawah itu bisa jadi semawah dengan melalui wakil talqin? Karena wakil talqin itu hanya penantara yang dapat mengizin membuka ruh qudsi yang macam disebabkan oleh keturunan. Karena tidak semuanya orang itu keturunannya baik. Oleh sebab itu yang mendapat izin dari membuka ruh qudsi hanya mursyid kamil mukamil. Sedangkan wakil talqin itu hanya perantara yang diberi tugas oleh wali mursyid kamil mukamil di setiap daerah.
daerah, kota atau desa atau kecamatan itu. Nah, jadi bisa kemungkinan, cuman di akhir zaman ini karena banyak fitnah dajjal ya di mana-mana, ada seorang wakil talqin yang mengkhianati wali mursyid kamil mukamil, wakil talqin yang mengkhianati wali mursyid kamil mukamil, sehingga dia mengaku bahwa dirinya wali mursyid kamil mukamil. Maka berhati-hatilah, maka secara tidak langsung dia terputus sanadnya tanpa syarat. Oleh sebab itulah kita jangan gegabah, gunakan istikharah sebaiknya. Nah, jadi untuk yang imannya kuat, meskipun tidak imannya kuat, yang sudah mendapatkan hidayah, kalau keluarganya yang baik, karena tak semuanya itu anaknya itu ikut baik, maka sebaiknya suruh orang tuanya itu melakukan sholat istikharah. Nah, jadi karena kalau di dalam kitab Al-Misli garis tangan itu disebut ada titisan wali Allah, karena untuk mendekatkan diri. Berarti kalau ada titisan wali Allah pasti ada keturunan wali Allah. Nah, berarti saat ini kita dianjurkan, karena tak semuanya orang yang bertasawuf itu orangnya titisan wali Allah atau keturunan wali Allah, cuman tergantung pada hidayahnya masing-masing. Cuman karena akhir zaman ini banyak fitnah dajjal, kita perlu waspada agar terhindar perceraian, perselingkuhan dan pembunuhan. Kita tidak tahu, kita kembalikan pada zat yang maha tahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terjadi perceraian. Kalau ingin sama Allah, kita pasrahkan. Jangan ikuti kata-katanya dukun atau wali setan, karena keduanya melalui kasapnya dari bangsa jin. Bukankah setiap manusia ada jin korinnya? Itu sebabnya kenapa orang yang punya garis tangan titisan wali seperti ini, telapak tangannya, mohon maaf, bukan untuk memamerkan, cuma untuk waspada. Terpaksa saya buka dia karena di akhir zaman ini. Nah, jadi kalau punya titisan garis tangan sebelah kiri seperti ini, atau disebut tapak jalak rojo keling, nah, karena hasilnya secara alami ya. Karena kita kalau mesti itu secara alami, secara turun temurun. Nah, berarti dari turun kelahiran, berarti ada titisan wali Allah. Karena ini yang kata orang Jawa disebut sabda tadi, pandai taratu tan keno wali. Nah, tadi ucapnya itu bisa terwujud. Oleh sebab itulah berhati-hatilah, karena tak semuanya orang yang punya garis ini itu kalangan tasawuf, ada yang kalangan kebatinan. Cuman kebanyakan orang yang belajar kebatinan itu ya masih mendingan sih. Kalau orang belajar kebatinan, kalau istrinya punya istri ini, yang belajar kebatinan punya garis seperti ini, kalau punya istri itu tentu istrinya bisa apa itu namanya, dinasehati, bisa dinasehati. Karena orang yang punya garis seperti ini dia ngerti bahwa imannya harus kuat, jadi tidak sembarangan menurunkan ilmu tersebut. Karena secara hukum syariat boleh sih belajar seperti itu, asalkan imannya kuat. Kalau imannya tidak kuat, maka dia akan mudah terpengaruh oleh bangsa Hadam itu sendiri. Nah, hanya ini yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada suatu kekurangan atas kesalahan saya, kehinaan saya, kebodohan saya, dan saya menyampaikan ini semata-mata mengharap keridhaan Allah Ta'ala agar
kita bisa disampaikan menjadi wali yang paham ma'rifatullah, dan kita bisa mengenal Allah Ta'ala lebih dekat, dan kita bisa memandang Allah Ta'ala di akhirat nanti. Ini wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.